Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan berada di bulan haram, yaitu bulan Muharram. Dikenal di sekeliling kita Suro. Walaupun kesannya basa Jawa niku bahasa Arab. Napa asline Suro niku? Asyura, mek di onene sing burine, gak lengkap. Yaitu adanya puasa spesial di bulan itu tanggal 10 puasa Asyura. Yang itu fadilahnya menjadi penghapus dosa selama 1 tahun. Dosa kecil tentunya, karena dosa besar wajib tobat. Supaya beda dengan puasanya Yahudi, maka diiringi tanggal 9. Maka supaya kita menyambut, karena bukan sebatas amal soleh, tapi masih berlipat karena berada di bulan haram. Dan apabila mau memperbanyak puasa, silahkan. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Paling utamanya puasa sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan jangan sampai dinodai dengan noda-noda yang merusak akidah, merusak ibadah, merusak syariat. Entah menganggap bulan sial sehingga enggak wani duwe gawe wonten sasi Suro jereke barengi Nyi Roro Kidul ngoten. Mesti kutub. Cerita Nyi Roro Kidul mantun ku ket tahun pinten nggih? Ditakokne malah anake pira panggah mentahun mantu. Ya, kita umat Islam mencukupkan dengan Islam, jangan terbawa oleh tradisi. Islam sudah ada sumbernya, itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Agama itu dibatasi, nggak boleh untuk dipengaruhi. Justru masyarakat yang dibimbing, bukan agama dieret-ngeret ngalor ngidul, nggak boleh. Tapi dipahami untuk tunduk, karena mana dana yadin ini ku tunduk, buat untuk utak-adik. Nah, mumpung itu masih ada, supaya kita sambut dengan sebaik-baiknya, sehingga fadilah besar Allah berikan pada kita semuanya. Berikutnya, dari materi sirah yang kita kaji kesempatan malam hari ini, dari buku Sirah Rahiqul Maktum Syekh Safi Roman At-Barakfiri yang sudah diterjemahkan,
Materi bacaan ada di halaman 222 sampai 252. Di situ ada 3 bab. Bab yang pertama tentang kontingin yang pertama kali hijrah. Bab yang kedua, parlemen Quraisy bersidang istimewa. Yang ketiga tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 bab itu insyaallah. Kenapa kok sudah ada kontingin untuk berhijrah? Karena memang sudah ada tempat hijrah yang resmi, persiapannya matang, dan itu menjadi standar yang Allah tetapkan setelah perjanjian Aqobah 1, perjanjian Aqobah 2 tentang kesiagaan penduduk Madinah untuk memboyong Nabi SAW dan siap membela Nabi, membela Islam, melebihi membela diri sendiri, keluarganya, suaminya, anaknya, istrinya, orang tuanya, kepimpinannya, dan semuanya. Pokoknya Rasul nomor 1 di awe-awe tindakan mriki kula bela. Semuanya siaga, tempat yang luas, rezeki yang cukup, manusia yang siap berbondong-bondong. Aus Khazraj, 2 suku yang luar biasa, mahir membuat senjata, militan di dalam peperangan. Kurang lebih telah siap tempat hijrah seperti itu. Maka akhirnya kaum muslimin dihimbau untuk hijrah ke sana. Nah begitu. Itu berkaitan adanya kontingin pertama yang hijrah. Artinya itu sudah mulai menyambut itu. Lah Quraisy melihat kaum muslimin luar biasa semangat hijrahnya. Mereka itu ketir-ketir. Amat sangat khawatir masa depannya. Soalnya nanti akan kita urai. Ada di mana permasalahannya. Akhirnya mereka menyimpulkan dengan langkah yang menuntaskan dari perkara yang membuat suram masa depan Quraisy dengan kata sepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dianggap secara sebab itu adalah kunci penghancur Quraisy. Versi Quraisy tentunya begitu. Akhirnya mereka sidang. Para tokoh utama datang. Iblis pun datang menjelma tokoh sepuh yang berwibawa. Ketika anggota musyawarah telah siap, kedatangan tamu. Kamu siapa, dari mana, ke sini mau apa? Kesimpulannya, saya dengar di sini kok katanya mau mengadakan sidang, barangkali saya mau urun rembuk tentang kasus yang ngaku dadi nabi, membuat kami repot, bahkan masa depan suram. Maknanya seperti itu. Akhirnya sidang berjalan. Nah begitu. Apa usulan mereka? Wong sing ngaku dadi nabi itu diusir saja agar kita sudah lepas dari orang itu. Kata iblis, ya mana mungkin. Wong kuil bibirnya ngono manis sekali. Rono-rono cothok wong kepincut katut dadi pengikuti, nanti kembali ndobrak kamu gimana? Kayaknya kok nggak cocok. Ayo pendapat yang lain. Yang lainnya usul, kita tangkap, kita penjara, nganti mati. Apa kata iblis?
bagaimanapun juga potensi lolos itu ada. Lek nganti lolos lepas menuntut kamu yang mendolimi, apa kamu bisa mengendalikan? Yang lain lagi. Baru Abu Jahal. Kita ambil setiap kabilah tokoh muda sebagai wakil untuk ngumpul bareng, ngepung rumahnya, semuanya punya saham, masing-masing pedang mereka berdarah-darah. Sehingga apabila Bani Hashim hendak menuntut, nggak bisa memerangi semua kabilah Arab. Paling-paling kita nanti urunan selesai. Kata iblis, cocok. Akhirnya mereka sepakat mengadakan pengepungan. Ketika keluar mau dibunuh rame-rame, dan mereka tahu tradisi Nabi SAW ketika malam nopo. Tradisi Nabi di waktu malam nopo. Tidur di awal malam, separuh akhir atau sepertiga itu budal ke Masjidil Haram. Pas metu itu mau dikeroyok. Tapi apa yang terjadi? Allah tidurkan mereka semuanya. Nabi SAW itu keluar sambil menaburi di kepala masing-masing itu pasir. Ada yang memantau dari jauh, diberitahu, wong sing tok goleki saiki wis ketrucut metu gak konangan, mengke sirahmu dipiuru-piuri wedi gerayah-gerayah. Hoi bakno. Tapi sebelum mereka bubar nginceng, lho kae sing jek panggah nek turun kae sapa? Padahal itu adalah Ali, suruh menempati tempat tidur Nabi SAW pakai selimut Nabi SAW. Akhirnya tunggu nganti pagi. Begitu metu, loh Ali, nyanti sepupumu, itu Nabi SAW, gak tahu. Dan itu sudah keluar bersama Abu Bakar, berangkat hijrah di malam hari sebelum subuh. Nah, keterucut kan. Nah, itu bagaimana cerita hijrahnya Nabi SAW. Nah, buku sudah cerita panjang lebar. Nanti seolah bisa terbaca sendiri dan itu terasa khidmat. Silahkan dibaca berulang-ulang tentang kisah hijrahnya Nabi SAW, sudah terwakili dengan gamblang ada yang di dalam buku. Ujung-ujungnya adalah Nabi sukses sampai di Madinah. Akhirnya cahaya Islam luar biasa sehingga Madinah dikenal dengan nama Madinatul Nabi atau Madinah Munawwarah, kota Nabi SAW yang amat sangat bersinar terang. Nah, senada dengan itu. Dari 3 bab di atas, akhirnya yang butuh untuk kita cermati di sini adalah kita pasang sebuah tema tentang hijrah dan dampaknya. Selalu ada 6 nomor rangkuman berkaitan masalah ini. Yang pertama, kita akan mengenal apa makna hijrah. Makna bahasa hijrah adalah pindah. Itu makna bahasa. Makna istilah hijrah adalah pindah dari tempat yang hak beragama, bertauhid, sunnah, beribadah tidak bisa tegak, terancam hancur, menuju ke tempat yang hak beragama, berakidah, bertauhid, beramal, bersunnah, menghamba pada Allah di tempat yang aman. Itu secara makna istilah. Ya, nanti silahkan dirangkum sendiri, tapi maknanya seperti itu. Yaitu pindah dari tempat yang kebebasan beragama, kebebasan bertauhid, menghamba pada Allah itu tertekan, terancam hancur, menuju kepada sebuah tempat yang di sana kebebasan beragama, bertauhid, bersunnah,
menghamba pada Allah, aman. Itu kalau kita definisikan hijrah maknanya seperti itu. Yang dikala itu tempat yang dimaksud adalah ditinggalkannya Makkah menuju ke Madinah. Nama awal adalah Yasrib. Bukan Yasrib ya, sebenarnya itu adalah nama celaan Yasrib itu. Thaibah. Itu nama aslinya Thaibah. Ada orang menggunakan bahasa miring, Yasrib itu bahasa celaan. Akhirnya Nabi SAW datang di sana menjadi Madinah, punya mana kota? Madinah itu Rasul, kota Rasul, sebagai markas dakwah Nabi SAW. Dan tadi tentang pertama makna hijrah. Nomor 2, fadilah hijrah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah dalam rangka taat kepada Allah, dia akan jumpai di tempat hijrah tempat yang aman, rezeki yang luas. Itu fadilahnya. An-Nisa yang ke-100. Siapa yang hijrah di jalan Allah dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka bertauhid, maka akan didapatkan tempat hijrah yang aman dan rezeki yang luas. Kesan umum orang hijrah itu terusir. Kesan umum orang hijrah itu terusir. Tetapi di dalam alam syariat itu malah kabar gembira. Karena ketika orang kafir berada pada puncak kafir, orang beriman sudah enggak ditoleran, akhirnya akan dimusnahkan. Nah, sementara orang mendaki gunung itu enggak akan pernah mendaki terus tanpa puncak. Dan akhirnya juga sampai kepada puncak. Bila sudah sampai puncak, naik atau turun? Sampai puncak, naik lagi atau turun? Ya turun, apa naik lagi gunungnya wis entek ya. Selagi Rasul masih ada di situ, orang masih bisa beristighfar, itu masih ditahan siksa. Tapi apabila sudah yang membawa hak itu sudah terusir habis, di tempat itu sehingga nggak ada kebaikan, disitulah nanti akan dihancurkan. Makanya umatnya Nabi Lut isra kena diomongi, Nabi Lut suruh hijrah, hancur. Umatnya Nabi Soleh juga sama, malah hendak membunuh pada nabinya, akhirnya diselamatkan, mereka pun juga dihancurkan. Umatnya Nabi Nuh juga sama, wis ra kena dipurih. Napa dipurih nih? Wis gak kena didaur, kok didaur ulang. Ra kena diarep-arep lah. Ra kena diarep-arep saking wis nemen jelas eleke. Hancur habis umat Nabi Nuh, kecuali yang ada perahu saja. Fir'aun pun juga demikian. Jadi hijrah itu merupakan kabar gembira, kamu itu akan menang. Cuma puncak perjuangan, puncak kesabaran yang betul-betul berat. Makanya apabila yang betul-betul terjaga kesabarannya, itu merupakan puncak, merupakan kabar gembira. Apalagi penandasan Nabi SAW, innan nasra ma'a as-sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Itu tadi tentang fadilah dari hijrah, adalah merupakan kabar gembira masa depan yang cerah. Berikutnya masuk pada rangkuman yang ketiga, tentang kronologi hijrah, urut peristiwa. Apabila kita mendengar kata hijrah, oh lek ngono aku tak hijrah, ya enggak gampang, itu ada kronologinya. Nah begitu,
Ada kronologinya, ada urut peristiwanya. Ada waktu yang memang di situ dituntut untuk terjadi hijrah setelah langkah-langkah sebelumnya itu sudah mentok. Ini nggak gampang untuk segera hijrah. Ada tuh kriterianya. Nah begitu. Apa itu? Kronologinya yaitu setelah jihad terbesar mentok maka baru hijrah. Itu urutannya. Setelah jihad terbesar mentok, makanya di sana langkah berikutnya adalah hijrah. Kenapa jihad terbesar? Itu sudah dijawab oleh Allah sendiri sebagaimana ada di dalam surah Al-Furqan 52. Wajahidhum bihi jihatan kabira. Jihadilah mereka dengan Quran dengan jihad yang besar. Al-Furqan 52. Jihadilah mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Jihatan kabiro. Itu ketika jihad terbesar itu mentok, nanti langkah berikutnya hijrah. Itu diurutkan. Gak mungkin orang itu ucuk-ucuk loro telu siji belum, gak mungkin. Masa ngomong umur 5 tahun, umur setahun 2 tahun, mungkin gak? Iya caranya. Umur piro 5 tahunnya apa? Tahu umur setahun enggak buatan cukup 5 tahun ya apa masuk akal. Itu mesti ada urut peristiwanya. Makiyah atau Madaniyah surah Al-Furqan? Makiyah. Makiyah. Diturunkan ketika belum hijrah di Madinah. Makiyah, rujuk pada tafsir Makiyah. Sementara selama di Mekah 13 tahun, adakah perang fisik? Angkat pedang? Gak ada. Lalu apa maknanya jihad yang besar? Wong di situ tidak ada pedang terangkat, gak ada senjata, gak ada duel. Perang itu baru ada tahun 2 Hijriyah, perang Badar. Selama di Mekah gak ada. Tapi ternyata kok jihad terbesar, opo kui? Makanya makna jihad terbesar itu ada pertama tegar cari ilmu, mewujudkan dengan amal soleh dari ilmunya. Ketika mendakwahkannya. Yang keempat, banyak memberikan maaf ketika penindasan sana sini. Itu yang ada tuh maaf, ngalah. Yang kelima, sabar, istiqomah. Itu jihad yang terbesar. Yang ada di Mekah kan itu yang dikerjakan Nabi SAW. Ilmu terus, beramal walaupun sembunyi-sembunyi, dakwah terus. Di Mekah gak iso yang Taif gitu kan, kemarin sudah kita bacakan, dakwah kan terus. Orang ditemui, kafilah ditemui, suku-suku ditemui, nanti ketemu kafilah haji dari Mekah, akhirnya ada aku pecatu, itu kan terus dakwah itu. Terus dakwah, berbagai macam penindasan ada, banyak diberikan maaf, gak nuntut. Walaupun A mati, B mati, C mati, ya kan? Ya maafkan. Kemudian memperkokoh kesabarannya, dijaga istiqomah. Itu namanya jihad terbesar. Nah, ketika jihad terbesar ini mentok, ujungnya apa? Nabi SAW dikepung mau dibunuh rame. Mentok betul niku. Lo mentok. Mentok itu. Disitulah baru hijrah. Ini kira-kira kita nang mriki masjidnya dikepung gak oleh ngaji nggih.
Wongnya dicekel nggih. Enggak kan? Nah, berarti yang sedang dan harus selalu kita tegakkan jihad yang besar. Apa itu? Ilmu, mewujudkan ilmu, mendakwahkannya, pendidikan tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Semoga semua masyarakat masuk dalam cakupan dakwah sejalan generasi Rabbani. Bila ada berbagai macam hal, sabar, memaafkan, ini yang sedang kita kerjakan. Dan bila kita lihat di Indonesia kayak nggak ada orang yang seperti Nabi SAW itu dikepung, mau dihabisi total. Makanya kesempatan jihad yang paling besar itulah yang paling luas, itu yang harus menjadi kesibukan kita sehari-hari. Di kala itu Nabi SAW wis mentok. Akhirnya di Mekah itu bisa dibilang sudah semakin sepi. Yang mampu hijrah, hijrah. Yang nggak mampu hijrah terpaksa. Entah anak-anak kecil, secara umum para perempuan, dan orang yang sudah jompo, atau orang yang menyembunyikan keimanannya. Walaupun itu dampaknya bahaya, orang yang menyembunyikan iman itu. Kenapa? Ada tempat hijrah, kenapa gak hijrah? Itu ada teguran keras kepada mereka ketika mati. Akhirnya tersisa beberapa orang. Akhirnya Nabi SAW itu dengan pengepungan yang ketat mau dibunuh rame-rame. Puncak dongkolnya orang Quraisy. Akhirnya dakwah tersusun menjadi mentok, barulah hijrah. Itu kronologinya. Nah, kita harus tahu kronologinya. Dan kita tidak bisa merubah urutan siji, loro, telu. Ya kudune ngono. Aja siji, telu, pitu, loro, wah, diolah-alik gak iso lagi. Itu ada urut-urutannya. Berikutnya masuk kepada nomor yang keempat. Status nyawa muhajir. Tiang hijrah itu wisata santai-santai napa tos pundi? Setidaknya kondisi psikisnya apa? Bagaikan telur di atas ujung tanduk. Jadi wong hijrah itu statusnya bagaikan apa? Telur di atas ujung tanduk. Napa niku maknane? Ya lek ra konangan yo selamat, lek konangan mbuh. Nah begitu. Betul itu. Kondisi seperti itu. Lihat kontingen pertama yang hijrah, siapa itu? Abu Salamah bersama istri Ummu Salamah, bersama anaknya Salamah kalau tidak salah namanya. Konangan hijrah, maka keluarga istri protes. Dulur wedokku ape tok gawe nyanti, gak iso. Pengen lunga dhewe kono. Akhirnya Ummu Salamah bersama anak dibawa keluarganya. Keluarganya Abu Salamah berang. Kenapa anak kami dibawa dia? Rebutan. Akhirnya dipisah. Dan Ummu Salamah susahnya pol, wis kelangan bojo, kelangan anak. Setiap hari itu mesti ke padang pasir, memandang jauh. Mungkin nyawang apa nggih kira memandang jauh niku. Jenenge bojone ilang, anake ra enek. Kepanasan mulai sesuk ngono, hampir 1 tahun. Berat mboten ngoten niku. Akhirnya keluargane mesakne yes kono, budal susulin bojomu ngono. Akhirnya anak disatukan berangkat. Wong loro, perempuan bersama bocah cilik. Piye perjalanan yang rono kayak mlaku ngono kuwi 500 kilo. Di tengah jalan ketemu dengan siapa di daerah Tanaim, akhirnya mesane diantarane. Ya wis tak terne lek ngono. Bojomu nek kono kono mlebu. Gimana? Ya atuh lah ceritanya tak sing cedek ya. Tanim itu ya masih dekat.
Itu mikot terdekat di luar tanah haram. Pokoknya tanah haram habis. Iya, ke Madinahnya, pol. Ke Mekahnya cedek, itu termasuk mikot terdekat di luar tanah haram, Tan'im itu. Itu contoh, dan itu berat. Kisah begitu silahkan nanti dibaca contohnya siapa. Nah begitu. Yang jelas itu status nyawa muhajir, keamanan muhajir itu bagaikan telur di atas ujung tanduk. Berat perjuangan mereka. Berikutnya yang kelima, kriteria tempat hijrah. Kita butuh mengenal ini, kriteria tempat hijrah. Apa itu? Paling strategis. Itu ringkasnya paling strategis, yaitu paling bermanfaat buat orang Islam dan paling bahaya buat orang kafir. Itu tempat hijrah itu begitu kriterianya, paling strategis. Untuk kaum muslimin paling bermanfaat, untuk orang kafir paling bahaya. Dan Allah pilihkan Madinah. Apa di antara sebabnya? Karena orang Mekah sendiri itu omset di dalam perdagangan ke Syam luar biasa besarnya. Seolah kehidupan orang Quraisy secara ekonomi itu adalah dagang. Lek nganti Madinah itu terpegang oleh kaum muslimin, sementara selama ini mereka memusuhi. Bisakah lewat Madinah? Itu bisa mematikan ekonomi. Bisa mematikan ekonomi. Namanya ekonomi itu adalah ibaratnya orang butuh makan, nggak ada makanan, mati mboten secara teori. Sementara yang diandalkan penguasa-penguasa itu ya ekonomi. Makanya apabila orang itu melihat pendefinisian namanya politik, napa sih mana politik niku? Rencana kekuasaan untuk menguasai sosial ekonomi. Itu kan pendefinisiannya. Secara umum orang kafir itu sudah berpikir nopo? Makan. Makanya ada ungkapan seolah orang itu hidupnya untuk kerja dan makan, nopo? Budal peteng, mulai peteng, golek isine weteng. Cara umum kan itu. Bila sebagai perekonomian itu sudah mentok, mau ke Syam lewat Madinah ndak iso, mesti terampas. Kayaknya mereka itu ya tinggal mati pelan-pelan saja. Orang dipisah dari harta mau apa? Mesen renek bensin muni mboten. Itu gambarannya. Oh, itu termasuk bahaya terbesar. Makanya tempat hijrah itu kriteria adalah paling strategis untuk kaum muslimin, paling bermanfaat, untuk orang kafir paling membahayakan. Dan mana strategis yang lain nanti bisa dikembangkan. Dan seringnya bila kita lihat kekayaan Allah itu malah berada di negeri Islam, entah gas bumi dan sebagainya, yang seolah negara kafir itu gersang dan butuh. Makanya apabila mereka itu sampai mengganggu kepada kaum muslimin, mereka nggak mendapatkan yang kayak begitu, hancur kan. Nah begitu. Itu kesana permasalahannya. Makanya itu kriteria tempat hijrah itu adalah paling strategis. Itu nanti penafsirannya luas. Salah satu sisi masalah tentang geografisnya saja begitu, itu memang sebagai jalur perdagangan. Bila sudah dikuasai, wah itu mereka nggak bisa lewat, akan hancur nanti. Itu tadi poin yang ke-5. Yang ke-6, sebab-sebab getolnya penghalangan orang kafir pada kaum muslimin. Sebab-sebab getolnya
penghalangan orang kafir kepada kaum muslimin, yaitu Muhajir, Ansor, dan Madinah. Yaitu khawatir hancurnya agama dan hancurnya perekonomian. Hancurnya agama dan hancurnya perekonomian. Itu yang menjadi penyebab orang kafir, orang Quraisy, Abu Jahal CS amat sangat getol ingin memusnahkan Islam, memusnahkan dakwah Muhajir, Ansor, Madinah, itu karena mereka terancam agamanya, agama paganis, agama berhala, bersama perekonomiannya itu akan mengalami kehancuran. Dan dua itu yang menjadi andalan mereka. Agamanya mewarisi tradisi nenek moyang, khawatir gak ada pemeluknya. Perekonomiannya ternyata terhalang oleh wilayah kaum muslimin, berpotensi hancur. Itu betul-betul menjadi momok yang paling menakutkan. Makanya mereka yang menyebabkan sangat getol sekali untuk mengadakan penghalangan dakwah. Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Sementara kita butuh tahu tentang kelebihan orang Ansor, kenapa itu menjadi target untuk dihancurkan. Pertama, memang letaknya sangat strategis, menjadi jalur perjalanan kafilah dagang mereka. Bila sampai uang Madinah masuk Islam, pasti menjadi duri yang merusak, nyerimpeti, akan membahayakan. Dan kenyataannya orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Suku Aus, suku Khazraj, setidaknya mereka memiliki 3 sifat yang handal. Yang pertama, mereka orang yang suka damai. Mereka orang yang suka damai. Yang kedua, mereka memiliki jiwa yang amat sangat militan, sehingga mau diajak berjuang apapun nggak akan pernah mundur. Dan itu telah diakui. Memiliki jiwa yang militan. Nah, itu diantaranya ada 2. Sehingga apabila di antara mereka itu ada persengketaan, itu mudah untuk diselesaikan. Walaupun Aus Khazraj itu perang bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, itu potensi akan dihilangkan itu mudah. Karena memang pemimpinnya secara umum itu memiliki jiwa pendamai, jiwa damai. Yang itu telah Allah ungkapkan sendiri sebagaimana di Ali Imran. Wadkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa, dan seterusnya ayat. Ingatlah nikmat Allah yang dicurahkan kepada kamu dulu kamu bermusuh-musuhan. Bentuknya nikmat Allah itulah kenabian dengan hijrah. Akhirnya kamu terima. Dampaknya kamu jadi bersaudara. Aus Khazraj berbondong masuk Islam, hilang permusuhan. 2 kekuatan hebat ini yang semula didu terus, sinten sing ngedu Aus Khazraj niku? Yahudi. Yahudi itu gabung kepada Aus, gabung kepada Khazraj, setelah itu manas-manasi agar 2 suku itu lemah, sehingga Yahudi itu bisa berkuasa. Sementara dengan Islam datang kepada mereka, mereka tinggalkan permuasan tempo dulu. Akhirnya Yahudi sudah nggak berkutik lagi. Bahkan orang Madinah itu kan sudah mendapatkan berita dari orang Yahudi. Akan datang seorang nabi, kami akan menyambutnya untuk memerangi kamu. Ketaknya Yahudi begitu.
Nah, ketika 6 orang akhirnya terjadi perjanjian Aqabah itu ya, yang kita kaji kemarin, ketika mendapatkan dakwah Nabi SAW, loh, wong sing diceritakne Yahudi Nabi kan iki to. Ayo segera kita sambut. Lek nganti wong iki disambut Yahudi, dia nanti akan memerangi kita. Kita sambut duluan, kita yang akan berbalik memerangi Yahudi. Ternyata itu malah kedisian wong Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi daripada Yahudi. Dan kenyataannya Yahudi dakwah pun juga nggak mau. Akhirnya permusuhan Aus Khazraj hilang, sementara kekuatan semua itu habis untuk perang saudara. Sekarang menyatu untuk membela kaum muslimin, ini kan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Nah begitu, akhirnya terbukti dalam perang Badar, 300 menghadapi 1000 menang. Itu bukti secara sebab. Dan ada sebab yang paling utama, karena anugerah Allah Ta'ala dengan sebab keimanan yang tulus, takwa yang tulus, sabar yang tulus. Nah seperti itu. Itu yang menyebabkan orang Quraisy itu getol, hendak menghancurkan Ansor, hendak menghancurkan Madinah, hendak menghancurkan Muhajir. Itu permasalahan ke sana. Itu adalah karena ya tadi, pertama urusan perekonomian. Sementara orang kafir itu memang hidupnya memang untuk makan. Sebagian Allah menjelaskan, waladina kafaru yatamataun wa yakulun kama takulu al-an'am wan naru maswalahum. Wong kafir itu gaya kehidupannya seneng-seneng makan-makan seperti hewan, yang neraka kelak menjadi tempat tinggal mereka yang paling jelek. Hadis juga menyebutkan al-mu'minu yakulu bimi'an wahidin wal kafir yakulu bisabati am'a. Wong iman itu lek makan pakai lambung satu, tapi wong kafir lek makan pakai lambung pitu. Napa niku maknane? Orang beriman makan untuk memupuk tenaga, lek wis cukup berjuang, bukan untuk bernikmat-nikmat, walaupun juga punya hak menikmati. Tapi bukan pol itu untuk bernikmat-nikmat. Bukan, tetapi untuk modal. Nah, di tengah menikmati, di tengah menyiapkan modal, itu bisa menikmati. Karena memang asli rezeki untuk orang beriman, orang kafir itu numpang. Tapi itu sebatas sarana. Lek dunia enggak sepiro sudah hebat, bagaimana akhirat nanti akan menyemangati berjuang. Itu cukup dengan satu lambung. Tapi orang kafir pakai berapa? 7 lambung. Artinya apa? Kebutuhan kepada dunia orang iman itu sebatas sarana, orang kafir puncak tujuan. Makanya apabila ekonomi itu sudah terhalang, wah, dongkolnya pol. Ini sebab kenapa mereka kok begitu getol mengadakan penghalangan kepada dakwah Islam. Makanya tempat hijrah itu harus strategis. Itu sebuah kemestian. Nah seperti itu. Yang kedua, itu akan mengancam akan kehancuran agama berhala. Akan mengancam kehancuran agama berhala. Jadi agama mereka yang mereka banggakan, mereka waris dari nenek moyang, itu akan mengalami kehancuran. Ibaratnya semula bakulan rawame, ketika ada pesaingnya, pembelinya pindah, bakulannya rapayu. Jengkel mboten kira-kira. Kene bakul rapate laris kono nyaingi, was sering terjadi sihir ngoten nggih. Sing kene gawe penglaris, sing kono ben laralis disihir mata. Nggih, wong nyawang niku rumasane panggah tutup ae. Walaupun panggah buka jane. Itu kan gitu kan, sebatas mek golek bathi nganti sihir. Sementara sihir itu resikonya kan pol-polan toh nggih. Termasuk syirik besar itu. Sihir itu termasuk syirik besar. Termasuk bakulan kene ben laris, kono ben mati. Wong-wong sampai tuku di sihir rumasane tutup, ini kan sihir.
Resikonya apa sihir itu? Bagian dari syirik, ya satu kata menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi 7 yang bisa meluluh lantakkan, bisa merusak nganti entek resik. 1 syirik, 2 sihir, 3 makan harta riba, anak yatim, lari dari peperangan, menuduh orang baik dan tuduhan zina, seputar masalah itu. Kalau kita mengumpulkan ayat-ayat tentang bahaya syirik besar, itu sejak dari amal enggak diterima, pernah beramal soleh dihancurkan, bila punya dosa tidak diampuni, ketika divonis masuk neraka, lek kecebur neraka enggak ada penolongnya, dan pintu surga tertutup. Oh, bahaya mboten? Resiko dari kesyirikan. Termasuk sihir. Wonten zaman modern ngaten niki sihir tasih wonten mboten? Oh, pertanyaan tasih wonten apa mboten kok akeh terus pundi. Kadang saingan dadi anggota musyawarah desa, DPR desa, gajine pira mbuh wis gawe sihir lho. Nang dukun tak piro gitu. Itu sudah kayak begitu. Begitulah memang pembahasannya seperti itu. Jadi memang betul-betul mereka itu ya segitulah. Agama kesyirikannya tuh khawatir gak laku. Hanya dukun-dukun gak laku, bakul-bakul jimat gak laku. Karena orang berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya orang jadi Tuhan sudah gak laku. Di masyarakat orang-orang jadi Tuhan itu sangat banyak sekali. Bukan sebatas Tuhan yang dimaksud itu sebatas bakulan jimat, kembang. Bukan sebatas itu. Sampai Tuhan palsu dikemas dengan kemasan yai. Itu juga bisa ndak laku. Nah begitu. Sehingga Allah pun juga menyebutkan gimana itu bentuknya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka hendak menjadikan ahli ilmu, ahli ibadahnya itu Tuhan selain Allah. Jadi untuk mewujudkan agama paganis, agama berhala adalah menggiring makhluk, nyembah kepada makhluk, termasuk masyarakat diawamkan agar mudah digiring nyembah kepada yai. Ini banyak. Ya, bahasanya Yahudinya Nasara itu nyembah kepada akhbar wa ruhban. Akhbar niku ahli ilmunya, ruhban niku ahli ibadahnya. Lah nggih bahasa sekitar kita. Masyarakat awam kon nyembah mbah yai. Sehingga ada bahasa datang para alim ulama ingkang tansah kula bekteni kula taati. Dan bahasa yang semisal. Akhirnya ketika bahasa ngono ki konangan ahli kitab protes, aku gak nyembah ahli ilmu dan ahli ibadah. Sopo ngomong gak nyembah. Lah awakmu ngrungokne khotbah. Khotbah rekayasa. Halal dadi haram, haram dadi halal. Mantuk-mantuk enggak awakmu? Masyarakat mantuk-mantuk enggak kira-kira? Sudah diawamkan agama dangkal, ngaji ini hanya guyon, ngelawak. Apapun yang dikatakan mbah itu mesti bener. Apalagi sudah kadung simpatik kepada mbah yai, anak buah wakeh, engko wayah pemilihan umum. Anak buah wakeh, gampang untuk duit akeh. Oh, Tuhannya. Peduk semene anak buahmu kan nyoblos iki, kan begitu. Itu kan termasuk agama paganis juga kan dampaknya ke sana. Jaga untuk ekonomi atas nama agama. Itu betul-betul akan meluluh lantakkan. Makanya menghadapi dakwah yang hak itu jangan gedenge pol. Teko ubun lorone enggak nang ngati tok nganti tuki pundi. Oh tuko. Sampai sekolah-sekolah mereka itu mulai terancam sepi. Sampai menghimbau kepada anak buahnya, ojo nganti ninggal tradisi nenek moyangmu, nganti anak putumu sok-sok kudu nek kene wis diwanti-wanti kayak begitu.
Dan seterusnya. Kenapa? Karena berbondong-bondong terpanggil mengikuti sunnah, sehingga banyak yang hijrah. Itu betul-betul menyakitkan. Kenapa mereka itu begitu getol? Ngono kuwi. Dulu sekarang sama. Ujung-ujungnya itu. Sandang pangan yang paling pokok agama jadi kedok. Makanya itu ya jadi agama paganis, membuat masyarakat jadi awam untuk taat kepada tokohnya, bisa dibawa ke sana sebagai alat untuk mengeruk dunia. Ini sebab kenapa mereka itu begitu getol menghalangi dakwah. Di Indonesia pun juga kita bisa merasakannya seperti itu. Pakai bahasa yang silahkan dibaca sendiri bagaimana media-media mengungkapkan bahasa-bahasa seperti itu. Banyak sekali gitu. Banyak sekali. Apalagi di dalam link-link gitu, kalau orang itu membuka mass media, wah itu bahasanya amat sangat mengerikan. Betul-betul mengerikan. Dan sebagainya. Kenapa? Ya memang begitulah. Nah, itu tadi rangkuman berkaitan masalah 3 tema yang kita rangkum menjadi hijrah dan dampaknya. Ada 6 rangkuman. Itu semua memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita berdakwah setelah mengenal seluk-beluknya. Ujung-ujungnya adalah kita supaya istiqomah di atas yang hak. Bila berat memang pahala besar, itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Demikian yang tersampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Dulu pertanyaan. Wonten monggo. Segera belum? Waktu Rasulullah keluar terus mencurian dapat tahu tak mau itu siapa? Ya orang luar, cuma ruh kayak penonton. Kenapa dia tuh nggak segera? Ya bisa jadi kepada Rasul rotok simpatik atau nggak sempat atau gimana, kan bisa jadi. Yang jelas Allah mampu menidurkan mereka, juga mampu ngerem wong sing pengen laporan. Yang jelas wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu fadilah dari Allah semata. Allah alam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.